Halo semuanya, perkenalkan nama saya Audrey Alexander Nugroho. Teman-teman bisa panggil saya Ray. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya hendak menjelaskan tentang piutang. Piutang tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Bener banget. Sebenarnya, piutang tuh punya banyak sekali arti definisi. Seperti hak pembayaran perusahaan terhadap pihak lain karena telah menerima produk atau jasa dari perusahaan tetapi belum menerima pembayaran dengan lunas. Atau menurut Hardri Mulia, piutang adalah hak klaim atau tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau suatu perusahaan. Nah, kalau dalam akuntansi sendiri, piutang berarti hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Nah, gimana? Paham nggak? Terus, piutang tuh bertambahnya di mana? Berkurangnya di mana ya kira-kira? Piutang itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Abis kenalan sama yang namanya piutang, kira-kira kenapa kok bisa sih ada timbul piutang dalam suatu transaksi? Apa ya alasannya? Ternyata piutang sendiri timbul karena adanya penjualan barang maupun jasa atau adanya pemberian kredit kepada debitur yang pembayarannya tidak langsung lunas atau dalam bentuk angsuran. Selain itu, piutang juga dapat terjadi karena ketidaksanggupan konsumen dalam membayar barang atau jasa yang telah perusahaan lakukan kepada mereka. Jadi, intinya, piutang itu timbul karena kita sebagai perusahaan telah melakukan suatu jasa atau memproduksi barang dan pembeli belum dapat membayarnya secara penuh atau tidak membayarnya secara langsung saat kita setelah menyelesaikan jasa atau dagang tersebut. Gimana nih? Udah paham? Udah dong belum tentang piutang? Kalau udah, aku mau kasih soal nih buat kalian. Tenang, satu soal aja. Soalnya ini tentang piutang dagang ya. Jadi, PT Radian pada tanggal 5 Maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Vetni seharga 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Nah, pada tanggal 7 Maret ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Radian. Kalau dihitung, barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 15, PT Radian menerima pelunasan dari PT Vetni sebesar saldo tagihannya. Jadi pertanyaannya, jurnal apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut? Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Udah? Wah, cepet banget nih teman-teman. Kalau gitu, ayo kita bahas ya. Jadi, jawabannya pada tanggal 5 Maret ada debit piutang dagang 10 juta. Kredit penjualan 10 juta. Nah, ini untuk mencatat adanya piutang karena penjualan secara kredit. Terus, tanggal 7 ada retur penjualan. Di debit sebesar 500.000 ya. Dan kreditnya benar, kreditnya adalah piutang dagang sebesar 500.000 juga. Nah, pada tanggal 7 ini mencatat adanya pengembalian barang dari PT Vetni ke PT Rahadian. Terus pada tanggal 15 apa saja? Debitnya kas saja, yakin? Bukan dong. Nah, tanggal 15 itu ada kas sama potongan penjualan. Kenapa kok ada potongan penjualan? Karena pada tanggal 15 sudah melunasi. Kebetulan pada tanggal 15 itu adalah hari terakhir jatuh tempo diskonnya. Jadi semisal kan
sisanya 9.500.000. Kas yang diterima adalah terkena potongan dari 2% 9.500.000 itu. Jadi kasnya 9.310.000, potongan penjualannya 190. 190 ini dari 2% dikalikan dengan 9.500.000. Nah, kalau piutang dagangnya berkurang secara penuh sesuai dengan totalan dari kas dan potongan penjualan itu. Jadi 9.500.000. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Halo, aku Aisyah. Di sini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari piutang. Yang pertama ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini timbul sebagai akibat dari penjualan kredit oleh perusahaan kepada customer. Untuk di neraca saldo sendiri, piutang usaha ini masuk ke dalam aset lancar karena biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel ini kita menjual barang kepada customer secara kredit dengan menandatangani surat promise atau surat kesepakatan kesanggupan membayar yang memiliki jangka waktu. Isi dari promise sendiri ada nominal dan juga jangka waktu pelunasan piutangnya. Untuk jangka waktunya bervariatif, ada yang kurang dari 1 tahun, ada juga yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini timbul sebagai akibat dari transaksi non-usaha, jadi bukan dari transaksi penjualan kredit oleh perusahaan. Contohnya seperti piutang gaji, piutang pajak, dan juga piutang bunga. Perkenalkan, nama aku Aditya Rizara Dikta, NIM 0022314049. Saya akan menjelaskan tentang piutang tak tertagih. Definisi piutang tak tertagih atau bad debt dalam istilah sistem akuntansi profesional adalah hutang orang lain kepada perusahaan Anda untuk suatu transaksi, tapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun perusahaan telah mengupayakan tindakan penagih. Penyebabnya yaitu yang pertama adalah lemahnya kebijakan perusahaan. Untuk menghindari beban piutang tak tertagih yang terlalu memberatkan perusahaan, seharusnya dibuat kebijakan yang pakem. Lemahnya kebijakan perusahaan merupakan penyebab terjadinya piutang tak tertagih karena membawa kerugian besar pada perusahaan. Barangkali perusahaan tidak ada kebijakan untuk membuat perjanjian secara rinci saat memberi piutang pada klien baru. Yang kedua yaitu kurangnya analisis. Penyebab terjadinya piutang tak tertagih selanjutnya adalah kurangnya analisis. Sebelum memberikan piutang kepada klien, sudah sewajarnya bagi perusahaan untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang dimaksud adalah pengecekan terhadap klien. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol. Masih berkaitan dengan kebijakan dan kurangnya analisis, piutang tak tertagih terjadi karena adanya kontrol piutang yang kurang optimal. Yang keempat yaitu faktor internal. Kerugian piutang tak tertagih terjadi karena adanya faktor internal perusahaan. Misalnya perusahaan belum memiliki sistem penagihan yang solid. Yang kelima yaitu faktor eksternal. Terakhir, piutang tak tertagih bisa terjadi karena faktor eksternal ataupun faktor dari klien. Misalnya klien yang usahanya bangkrut. Berikut adalah contoh soal piutang tak tertagih. PT ABC memiliki piutang sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2022. Piutang tersebut dianggap oleh perusahaan sebagai piutang tak tertagih, sehingga perlu dilakukan penghapusan piutang. Bagaimana PT ABC menghapus piutang tak tertagih tersebut? Jawabannya yaitu untuk melakukan penghapusan atau write off piutang yang sudah tidak bisa ditagih, PT ABC membuat ayat jurnal sebagai berikut. Biaya piutang tidak tertagih sebesar 10 juta pada debit.
piutang usaha sebesar 10 juta berada di kredit. Halo, perkenalkan namaku Nisrina Marsa Salzabil dengan NIM 0022311042. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang metode piutang tak tertagih. Jadi metode piutang tak tertagih itu memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct write-off method. Yang kedua yaitu metode penyisian atau allowance method. Jadi metode langsung dalam piutang tak tertagih yaitu ketika piutang itu dihapuskan secara langsung. Jadi kita menghapus suatu piutang lalu menjadikannya sebuah beban. Jadi itu akan mempengaruhi laba bersih dari suatu perusahaan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil yang tidak bisa atau belum bisa menentukan seberapa banyak sih kerugian piutang yang akan didapat, seperti itu. Jadi ketika kita ingin menghapus sebuah piutang, kita tentunya akan membuat jurnal. Jurnal ketika akan menghapus piutang yaitu beban kerugian piutang ditaruh di debit, lalu kreditnya yaitu piutang usaha. Jadi kita mengurangi piutang dan menambah beban kita. Jadi biasanya itu ada nih debitur yang sanggup untuk membayar lagi utangnya mereka ke kita. Jadi kita harus menghapuskan dong piutangnya. Gimana ya caranya? Jadi tadi yang jurnal awal itu dibalik lagi nih teman-teman. Jadi piutang usahanya itu ditaruh di debit dan kerugian piutangnya atau beban kerugian piutangnya ditaruh lagi di kredit. Seperti itu. Lalu ketika si debitur yang menyanggupi untuk membayar piutangnya kembali, kita akan menjurnal lagi seperti biasanya para debitur ketika membayar utangnya ke kita. Kas di debit dan juga piutang usahanya di kredit. Nah, yang sebelumnya itu ketika debiturnya itu dia membayarkan itu tidak langsung, secara langsung. Jadi dia cuma membuat pernyataan dan misalnya nih awal bulan nih dia datang lalu membuat pernyataan kalau misalnya dia sanggup untuk membayar dan akan dibayar di akhir bulan. Lalu gimana dong kalau misalnya ada debitur yang tiba-tiba datang langsung membayar piutang yang sebelumnya itu sempat terhapuskan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, kita langsung aja kasnya ditaruh debit dan juga beban kerugian piutangnya di kredit. Lalu metode yang kedua itu ada metode penyisihan atau allowance method. Jadi metode penyisihan itu ketika kita nih sebagai perusahaan memiliki cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang itu merupakan satu akun yang dibuat ketika dalam satu periode tersebut ada yang kiranya tidak akan membayar utangnya kepada kita. Seorang debitur tidak akan membayar utangnya kepada kita. Jadi ketika ada yang kasus seperti itu, kita langsung aja nih ambil dari cadangan kerugian piutang itu. Lalu di mana sih kita dapat mengambil saldo dari cadangan kerugian piutang? Jadi biasanya nih teman-teman, ada sebagian perusahaan yang mengambil cadangan kerugian piutang itu beberapa persen nih, diperkirakan aja misalnya 2% dari piutang selama periode tersebut. Lalu ketika kita menentukan kerugian piutang, kita juga harus mencatat ke dalam jurnal. Jurnalnya yaitu debit kerugian piutang dan juga kreditnya cadangan kerugian piutang. Lalu ketika ada kerugian piutang, kita langsung mencatatnya yaitu dengan jurnal debitnya cadangan kerugian piutang dan juga kreditnya piutang usaha. Jadi cadangan nih yang udah kita punya itu langsung berkurang untuk mengurangi kerugian yang sudah terjadi pada piutang. Nah, ketika ada debitur nih tiba-tiba datang untuk menyanggupi mau nih bayar utang yang kemarin yang belum aku lunasin. Ternyata di catatan kita itu udah terhapuskan nih. Gimana caranya ya nyatetnya? Nyatetnya itu sama teman-teman, sama seperti metode langsung, yaitu tinggal dibalik aja. Yaitu piutang usaha di debit dan cadangan kerugian piutang usahanya di kredit. Jadi cadangannya itu balik lagi, piutangnya juga balik lagi. Lalu ketika debitur yang sudah menyanggupi tadi membayar, ya kita tinggal kas di debit dan juga piutang usaha di kredit. Jadi utangnya lunas. Lalu nih ketika ada kasus seperti metode langsung yang tadi, yaitu debitur tiba-tiba datang ke kita langsung membayar tanpa ada surat pernyataan atau apapun. Gimana cara kita mencatatnya? Cara mencatatnya yaitu sama, yaitu kas di debit
dan juga cadangan kerugian piutang di kredit. Jadi utangnya langsung lunas ketika itu.